tafsir Ibnu Katsir dan tafsir fi Dalalil Quran. Hanya itu perhitungan manusia. Ya. Jadi ayat itu berkaitan dengan orang mulai dari berhitungan tentang menyangkut masalah kehidupan manusia di dunia. Itu kekuasaan Allah. Pas kalian jamaah subuh yang rahmatil Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah ihbab man syi'ta. Ya. Silakan kamu mencintai apa saja. Memang sifatnya dasar manusia itu adalah mencintai. Dia akan mencintai harta bendanya, akan mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, mencintai apa yang dia sukai. Tetapi peringatan malaikat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihbab man syi'ta fa innaka mufariqu bih. Kamu pasti akan berpisah dengan mereka semuanya. Jadi ini memang untuk peringatan buat kita semua. Kalau sudah kita berpisah, apa yang diingatkan. Orang mukmin adalah yang baik adalah apabila dia pergi maka orang akan mengingatkan kebaikannya. Maka kita harus membuat ukiran kehidupan kita ini dengan sebuah cerita. Dan tentu cerita itu adalah cerita kebaikan. Sehingga ketiadaan kita nanti akan senantiasa diingat, akan senantiasa dikenang oleh orang lain. Jangan kita meninggalkan kejelekan, sehingga kejelekan itu akan membuat sebuah pelajaran yang terus dikenang oleh orang lain. Pada sesaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa ketika orang meninggal dunia, janganlah kita menceritakan kejelekan. Apabila orang itu menceritakan kejelekan seseorang, maka Nabi memastikan bahwa orang itu akan dimasukkan di dalam api neraka. Sebaliknya, apabila mendengarkan seseorang menceritakan kebaikan, maka orang itu dipastikan akan mendapatkan surganya Allah. Oleh sebab itu, saudara yang rahmatil Allah, biasanya orang-orang kita mengantarkan mayit. Setelah disolatkan, salah satu hadis itu disampaikan, ada di antaranya akan bertanya, apakah si fulan ini baik dalam hidupnya? Maka tentu jawabnya serentak adalah kita mengetahui perjalanan hidupnya termasuk orang-orang baik. Maka itu dipastikan insya Allah mendapatkan surganya Allah. Ya. Kemudian berikut yang ketiga adalah amal man syi'ta. Silakan engkau kerjakan apa saja, beramal, tapi ingat fa innaka mujzi bih. Sesungguhnya amal perbuatan sekecil apapun yang kamu lakukan itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita kerjakan may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi kalau kamu kerjakan itu pekerjaan sebiji jerah, itu kebaikan niscaya akan ditanyakan oleh Allah pula. Dan apabila kamu mengerjakan pekerjaan itu sekecil apapun, sebiji jerah, apapun kejelekan, niscaya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi illa man taba, kecuali orang-orang merasakan atau dia orang-orang merasa dirinya, mengevaluasi dirinya terhadap kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, wa amila salihan, dan beramal saleh, maka ulaika yadkhulunal jannata fala yuzlamuna syai'a, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka jangan sampai kita berpikiran kepada Allah itu berpikiran jelek. Tetapi Allah itu bukan kejam, tapi kekejaman sebetulnya itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang kamu lakukan, itulah yang akan kembali kepadamu. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Jadi Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang telah kita laksanakan pada hari ini atau yang akan datang itu tentu senantiasa diperhatikan,
dihitung, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kesempatan aja untuk beberapa saat kita saling berdiskusi untuk urusan ini. Insya Allah kita akan bahas tiap saat hari Jumat dan hari Selasa. Kita akan menyampaikan hal-hal yang untuk menghidupkan hati kita yang itu sementara. Karena kalau kita hati ini sudah mulai kasar, fa idza khasat qulubukum falayyinuha fil ikhtibari wal ahwalil maut. Apabila hatimu itu kasar dengan urusan-urusan dunia yang melelahkan jiwa dirimu, maka perhatikan baik-baik bahwa sudah kehidupan manusia ini di ujungnya akan berakhir dengan kematian. Maka siap-siaplah diri kita masing-masing. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan peringatan, penyampaian nasihat juga kepada kita semua. Maka nasihat sebaik-baiknya adalah nasihat Al-Quran, dan penyampaian yang sebaik-baik adalah penyampaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.